Kisah perjuangan admin yang berupaya menghindari copyright dari cerita Swallowed Star masih terus berlanjut. Pada episode kemarin kita sudah diperlihatkan pertarungan berat sebelah di antara Bing San melawan Henderson, di mana Bing San terus berusaha menahan sang tetua ketiga tersebut supaya ia tidak bisa beranjak pergi ke lokasi di mana Lao Feng berada. Di tempat lain, sang Raja Vatikan yang pada awalnya beraliansi dengan lawan memutuskan untuk keluar dalam aliansi tersebut dan bekerja sama dengan Aula Bela Diri Jixian setelah ia tahu ada seseorang di pihak lawan yang sangat ia benci, yaitu Far. Hingga akhirnya ia pun berhasil memutuskan lengan Far pada saat wanita tersebut bertarung dengan Nona Yao Rao. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Setelah kehilangan salah satu lengannya akibat sang Raja Singa yang berniat untuk membalaskan kematian pejuang India, Far kini sedang dalam kondisi yang tersudutkan, di mana ia sudah tak bisa lagi memikirkan jalan untuk keluar dari pejuang India serta dua pengawal utama Hong. Akan tetapi dalam momen-momen krusial tersebut, seorang pejuang melakukan sebuah aksi penyelamatan. Dia secara diam-diam menembakkan laser yang terarahkan langsung kepada Sing dan membawa Far ke dalam air serta memanfaatkan situasi untuk kabur dari tempat kejadian perkara. Hal ini membuat Sing harus menangguhkan niatnya untuk mengeksekusi Far. Namun dia tak akan menyerah dan akan langsung beranjak pergi demi menemukan jejak Far. Ia juga sudah tidak peduli lagi dengan kristal kayu karena ia sudah menyepakati janjinya dengan Yeshou. Oleh karena itulah dua bongkah kristal kayu yang sebelumnya sempat menjadi rebutan akan diserahkan begitu saja kepada pihak Aula Bela Diri Jixian. Setelah kepergian Sing dan kawanannya, Yeshou kemudian menjelaskan sabab dan musabab mengapa Sing bisa datang bersamanya. Jadi pada saat Yeshou memperebutkan kristal kayu seusai mengalahkan beberapa lawan, Henderson mengirimkan Sing yang sudah beraliansi dengan Amerika untuk menghadapi si Yeshou ini. Dan karena Henderson tahu apabila Sing memiliki dendam terhadap Far, ia pun menyembunyikan lokasi spesifik dari keberadaan Far. Tapi dari arah yang menjadi tujuan Yao Rao, Yeshou mengira-ngira bahwa ia sedang bertarung melawan Far. Dan itulah mengapa mas-mas brewok ini membawa Sing bersamanya. Sedangkan alasan utama mengapa Sing tidak memperdulikan kristalnya ini dikarenakan Sing sudah membuat kesepakatan dengan Yeshou sebelumnya, di mana pihak India akan merebut kristal kayu dari pihak Aula Bela Diri Jixian, dan sebagai gantinya Yeshou akan membawanya untuk menemui Far. Masalah di lokasi Yeshou dan Yao Rao kini sudah terselesaikan, dan sekarang tinggal nasib Lao Feng dan Bing San yang masih di dalam pertarungannya. Sementara itu di tempat lain, battle di antara Lao Feng melawan Yishite demi mendapat 3 kristal kayu yang sekarang berada di dalam genggaman tangan Lao Feng masih tetap berlanjut. Pertarungan unik dari dua orang master mental ini berlangsung dengan sengit, di mana keduanya masih terus beradu jual beli banting harga diskon serangan. Dalam hal keterampilan menggunakan senjata terbang maupun penguasaan kekuatan mental, Yishite masih lebih baik bila dibandingkan dengan Lao Feng. Hal inilah yang menyebabkan bila pisau terbang Lao Feng terdorong mundur jika keduanya membenturkan masing-masing senjata terbang mereka. Oleh karena itulah Lao Feng menerapkan beberapa trik serangan untuk dapat mengimbangi lawan di dalam duelnya. Mengingat Lao Feng juga mampu mengendalikan senjata terbang yang jumlahnya lebih banyak daripada Yishite, ia pun mencoba menambah 4 pisau terbang lagi dengan niat untuk menambah peluang kemenangan di dalam pertarungannya. Ia melesatkan 4 pisau terbangnya di saat seluruh senjata terbang Yishite beradu dengan pisau terbang Lao Feng, sehingga Yishite tidak bisa lagi memiliki perlindungan dari senjata terbangnya. Namun tanpa diduga-duga, si tetua keempat ini memanfaatkan pisau terbang Lao Feng untuk mengubah arah jalur lintas serangannya, sehingga keempat pisau terbang Lao Feng gagal terdaratkan kepadanya. Meskipun jumlah kontrol senjata terbang Yishite masih kalah dari Lao Feng, tapi dengan aksi yang baru saja ia tunjukkan cukup membuktikan jika keterampilan Yishite masih lebih tinggi dari MC. Dan setelah pria tersebut masuk ke dalam air berikut dengan senjata terbangnya, Yishite kembali menunjukkan keterampilan yang unik, di mana ia memanfaatkan air di sekitar danau dengan senjata terbangnya dan mengubahnya menjadi tembakan air bertekanan tinggi. Lao Feng yang sama sekali tidak menduga kemampuan unik tersebut pun secara telak terdaratkan terjangan tembakan air. Akan tetapi rangkaian serangan yang cukup sulit untuk dihindari ini pun terus berlanjut. Pada saat MC disibukkan oleh serangan lesatan air yang membuatnya cukup kerepotan, Yishite secara diam-diam mengirim satu senjata terbang untuk menyerang MC secara gerilya. Dalam situasi tersebut, Lao Feng pun sadar kalau ia harus sesegera mungkin mematahkan trik serangan lawan. Dalam hal ini ia memanfaatkan bongkahan batu besar yang diterbangkan langsung kepada Yishite yang masih bersembunyi di dalam air.
Dan kemudian Yeshite pun keluar dari dalam air yang menunjukkan apabila serangan Lao Feng tersebut sudah mematahkan serangannya. Karena jika ia terus berada di dalam air maka ia akan dirugikan, sebab masih terdapat banyak bongkahan batu besar yang bisa Lao Feng manfaatkan. Dan selanjutnya Lao Feng lah yang balik menyerang. Ia mengaktifkan jurus ultimate-nya karena ia mau melihat apakah Yeshite mampu menahan tubrukan bor tersebut tanpa bantuan siapapun di sampingnya ataukah tidak. Tapi lagi dan lagi Yeshite kembali menunjukkan keahlian yang tidak terduga. Ini merupakan skill yang ia sebut dengan mata neraka. Pupil Yeshite yang sebelumnya hijau berubah menjadi kemasan, dan sebelum bor tersebut menubruk ke arahnya, Lao Feng yang sekilas menatap Yeshite langsung tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Kemampuan tersebut merupakan sebuah metode serangan lain yang dimiliki oleh seorang master mental yang memungkinkan penggunanya masuk ke dalam kesadaran spiritual lawan dan mengendalikan pikirannya. Dan ketika Lao Feng kembali mendapatkan kendali atas dirinya, Yeshite kembali mengerahkan senjata terbang yang membentuk roda-roda, dan pada akhirnya Lao Feng pun harus terhempaskan ke arah dinding bebatuan dengan ekstrim. Setelah merasakan rentetan serangan lawan, Lao Feng merasa jika dirinya takkan bisa kabur dari dalam pertarungan tersebut. Dalam kondisi yang kurang menguntungkan seperti sekarang, ia juga sempat merasa khawatir dengan Bing San yang mesti menahan Mo Henderson seorang diri. Dan kemudian kita akan beralih ke sisi Bing San yang sudah terlihat babak belur karena harus berusaha menahan Henderson selama mungkin di sana. Henderson sendiri baru saja merasakan adanya bentrokan energi besar yang berasal dari tempat lain. Oleh karena itulah ia merasa tidak boleh terlalu lama berada di tempat tersebut. Dan setelahnya ia pun beranjak pergi ke tempat yang dimaksud. Akan tetapi Bing San yang masih belum juga menyerah kembali mengejar Henderson yang berniat untuk pergi. Dan kejar-kejaran di antara kedua pria dingin tersebut pun terus berlanjut. Sementara Bing San berupaya mengejar sang Kaisar Es, kita akan kembali dialihkan ke lokasi Far yang telah diselamatkan oleh seorang pejuang Higher Alliance sebelumnya. Pejuang tersebut juga memberikan air kehidupan kepada Far yang kehilangan salah satu lengannya. Dan setelah mengkonsumsinya, jantung Far pun mulai berdetak dengan kencang. Ia pun merasakan sakit yang luar biasa di saat air kehidupan langsung bereaksi di dalam tubuhnya. Selain dapat mengembalikan beragam macam penyakit, air ajaib tersebut juga mampu meregenerasi bagian tubuh yang hilang, kecuali organ-organ vital. Hingga akhirnya lengan yang putus kembali tumbuh dalam waktu yang singkat. Keadaan Far telah kembali seperti sebelumnya, dan kemudian ia pun beranjak pergi untuk menemui sang tetua keempat. Di sisi lain, Yao mendapatkan info dari Bing San bahwa Henderson sudah lolos dalam pengejarannya, dan si Kaisar Es yang sudah berhasil merebut sebuah kristal kayu dari Bing San kini sedang pergi ke arah Lao Feng yang sedang membawa 3 kristal kayu. Dan supaya tidak terlambat dan keduluan lawan, keduanya pun mempercepat pergerakan mereka menuju ke arah Lao Feng. Sedangkan Lao Feng sendiri saat ini sedang mendapatkan kecaman dari Yeshite agar ia menyerahkan kristalnya. Kalau tidak, maka Yeshite akan menghabisinya saat itu juga. Demi menghindari serangan Yeshite, Lao Feng Kun masuk ke dalam gua-gua bebatuan. Tapi nyatanya dengan kekuatan pikiran Yeshite masih bisa melihat arah dari pergerakan MC. Meskipun MC tengah diselimuti dinding-dinding bebatuan yang tebal. Ia juga melayangkan senjata terbangnya kepada Lao Feng, di mana ia harus menghindar dengan susah payah karena celah ruang di lorong bebatuan yang cukup sempit membuatnya agak kesulitan untuk dapat bergerak dengan leluasa. Pergerakan Lao Feng juga semakin dibatasi oleh kemampuan pengendali pikiran lawan yang sangat sulit untuk diatasi. Tapi meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, Lao Feng sendiri masih bisa menggunakan beberapa trik kecil. Dan agar Yeshite berhenti menyerangnya, ia pun melemparkan ketiga kristal yang diinginkan lawan untuk mengalihkan perhatiannya. Sehingga titik fokus Yeshite kini tertuju kepada 3 kristal kayu yang mengambang di udara. Faktanya ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Lao Feng. Yeshite yang nyaris mendapatkan kristal-kristal tersebut, ia harus terdorong mundur oleh bor yang telah aktif dan menjauhkan jangkauannya dari kristal kayu tersebut. Sementara Lao Feng dari arah belakang bergerak maju untuk mengambil kembali kristal-kristalnya. Namun Yeshite menggunakan kekuatan mentalnya agar Lao Feng tidak mendapatkan kristal-kristal tersebut kembali ke dalam genggamannya. Di saat yang sama, Lao Feng tiba-tiba masuk ke dalam lautan kesadarannya. Pengaruh kendali pikiran Yeshite yang bersemayam di dalam jiwanya akhirnya menghilang. Kejadian yang ia alami sekarang juga memicu kembali beberapa ingatan terkait momen-momen yang penting yang sebelum-sebelumnya ia pernah alami.
Dari beberapa ingatan yang muncul, Lao Feng menemukan sebuah ingatan yang paling penting dalam situasinya sekarang, dan itu merupakan pengetahuan tentang 3 metode serangan yang bisa diciptakan oleh seorang pejuang master mental, yang salah satunya bisa membunuh musuh dalam diam dan tanpa suara dengan cara merasuki pikiran seseorang. Dan dari sinilah Lao Feng mulai memahami tentang konsep untuk mengendalikan pikiran seseorang, sama seperti yang dilakukan Ye Shitte sebelumnya, di mana beliau yang terus-menerus mengirimkan pikirannya ke dalam lautan kesadaran Lao Feng. Di sisi lain, Ye Shitte yang terdorong akhirnya bisa menghentikan laju dari bor Lao Feng. Ia bahkan mengambil alih senjata tersebut dan terlesatkanlah jurus ultimate bor ke arah tuannya sendiri. Namun Lao Feng yang sekarang sudah berbeda daripada Lao Feng yang sebelumnya. Kini ia telah mengerti tentang konsep kekuatan Ye Shitte yang bisa merasuki pikirannya. Karena ia juga seorang master mental, tentu ia juga punya hak untuk melakukan hal yang serupa. Dan dengan sisa-sisa jejak kesadaran yang ditinggalkan Ye Shitte sebelumnya, Lao Feng pun kemudian melakukan serangan balik dengan menyerang melalui lautan kesadaran lawan. Ye Shitte yang terkena serangan pikiran oleh MC merasakan lautan kesadarannya seperti tercabik-cabik sampai-sampai ia mengeluarkan upil berdarah. Dan inilah waktunya untuk menyakiti tubuh fisik lawan. Tapi tiba-tiba muncullah Far yang datang dan mengganggu di tengah-tengah duel mereka. Kehadiran wanita tersebut membuat peluang Lao Feng untuk mendapatkan kristal kayu semakin kecil bila pertarungan tetap dilanjutkan. Begitu pula dengan Ye Shitte yang sadar bahwa ia sekarang takkan bisa mengalahkan Lao Feng yang tumbuh semakin kuat, kemudian menyuruh Far di mana mereka akan lebih memprioritaskan untuk mendapatkan ketiga kristal kayunya. Tapi sial, di saat-saat menegangkan tersebut Henderson pun muncul secara tiba-tiba sambil mengayunkan tinjunya ke arah sang MC. Akan tetapi meskipun begitu, Lao Feng si tangan panjang terlebih dahulu menggapai ketiga kristal kayu yang menjadi rebutan. Di saat yang sama, energi berwarna merah kehitaman secara mendadak tercipta dan menyelimuti sekitar area tempat di mana para pejuang sedang dalam momen-momen menegangkan. Semua orang yang masuk ke dalam energi tersebut sama sekali tidak mampu menggerakkan tubuh, di mana tubuh mereka terasa aneh dan terasa begitu berat. Dan ya, inilah kekuatan yang telah menumbangkan salah satu kaisar monster di dunia. Kekuatan yang tercipta dari sosok yang berada di puncak umat manusia, sang tetua pertama di dalam istana Dewa Perang, Hong. Agar kristal yang telah dikumpulkan aman, pihak Aula Bela Diri Jixian kemudian menyerahkan 5 bongkah kristal yang telah diperoleh secara bersamaan. Dan selesai memuji Lao Feng yang mendapatkan kristal paling banyak, mereka pun kemudian cabut dari TKP. Nampak terlihat Henderson merasa sangat jengkel karena aksinya yang hampir saja meninju Lao Feng malah digagalkan karena kehadiran Hong yang sangat tidak terduga dan membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan setelah melampiaskan emosinya kepada dinding-dinding bebatuan, ia pun pergi sambil membopong anak buahnya yang pingsan. Sedangkan Ye Shitte dan kawanannya pergi untuk melanjutkan pencarian kristal kayu. Di arah lain ada pula Sing yang kala itu sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi Far. Tapi sayangnya niatnya tidak terlaksana karena kemunculan Hong. Dan tanpa Sing sadari, tak jauh dari sana ada pula Sokolov yang nampaknya juga bermaksud untuk balas dendam kepada pihak Amerika. Kabar tentang Lao Feng yang sanggup menahan tetua ketiga dan keempat pun menyebar dengan cepat. Setelah insiden di Pulau Berkabut ini, bisa dipastikan apabila Lao Feng akan masuk ke dalam jajaran 5 orang terkuat di dunia, yang kedudukannya lebih tinggi daripada tetua ketiga, keempat maupun kelima. Dan dia juga akan menggeser posisi Ye Shitte sebagai pejuang master mental terkuat di dunia. Selain kabar heboh tentang Lao Feng yang menyebar dengan cepat, inspektur lain dari Aula Bela Diri Jixian juga sebentar lagi akan tiba di dalam Pulau Berkabut, yang artinya pihak Aula Bela Diri Jixian akan menjadi kelompok terkuat yang ada di dalam pulau tersebut.
Yang tentunya hal ini membuat para pihak lain takkan berani lagi berurusan dengan mereka, khususnya Lao Feng yang bahkan mampu membuat gentar tetua ketiga dan keempat. Selama menginjakan kaki di dalam pulau berkabut, Lao Feng selalu merasakan adanya sesuatu yang tersimpan di dalam pulau ini. Tapi setelah ia mengeksplorasi sekitar area, ia tidak menemukan apapun yang terkait dengan peradaban asing. Komandan Jai yang tidak bisa menemukan jejak-jejak peradaban asing pun telah kembali ke Cina. Sedangkan si tetua ketiga dan keempat sudah tidak lagi menunjukkan pergerakan apapun setelah melewati konflik mereka melawan Lao Feng, yang mana itu menarik banyak sekali perhatian dari dunia. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, tanda-tanda keberadaan kristal kayu juga semakin lama semakin berkurang, sehingga banyak sekali penatua yang memutuskan untuk kembali ke negara mereka masing-masing. Dan kemudian, kita akan diperlihatkan dengan sekelebat sosok yang sedang mengincar MC kita. Itu kan tali-tali kristal yang mirip sama di peradaban kuno nomor 9. Siapakah sosok itu sebenarnya? Kawan ataukah lawan? Waduh, siapa itu ya? Mungkin banyak nih dari kalian yang udah pada tahu. Kalau kalian ngecek tab komunitas yang Mimin bikin juga kalian pada tahu.